Nah, terkait dengan kecelakaan kerja, kita sendiri mungkin di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ini belum dapat informasi. Cuman yang saya sayangin itu ada lagi tuh, kan saya kan sudah kontrol kan pasti ada buat bersihin ini ke mantri apa kan, nggak harus ke rumah sakit terus. Nah itu katanya berobat kan jalan. Ya berobat jalan, katanya ada apa namanya itu kwitansi kayak gitu. Saya kwitansinya kasihin, tapi nggak ada kejelasan juga. Assalamualaikum, saya Aan dari Media Lintas Karawang. Nah, saya Denny. Ya, salam kenal Kang Denny. Ya. Kang Denny, sejak kapan Anda mulai bekerja di PT Maju Teknik Utama Indonesia dan posisinya sebagai apa? Awal tuh kalau nggak salah tuh antara Mei sama Juni lah, saya lupa tanggal pasnya ya. Tahun 2024. Juni kayaknya, Juni. Posisinya apa sebagai apa Kang Denny? Posisinya tuh pertama masuk 2 minggu pertama tuh jadi helper produksi, bantuin apa namanya ngangkat-ngangkatin barang lah gitu, helper lah, selayaknya helper. Nah setelah 2 minggu itu dipindahin ke bagian ngelas bottom putring. Produksi apa sih pabrik itu? Produksi tabung gas 3 kilo sama 5,5. Oke. Sejak awal Anda menerima perjanjian kerja tidak pas masuk? Sempat. Ada seperti apa perjanjian kerjanya? Pas masuk itu kan langsung interview. Oke. Interview, setelah interview diajak keliling dulu, terus naik lagi ke atas, dikasih surat kayak surat pernyataan gitu bahwa kita bekerja di sini. Udah gitu doang. Anda ada diberikan salinannya enggak, surat kontrak itu atau surat tertulis tersebut? Oh enggak, itu langsung diambil lagi sama HRD-nya. Kalau penerimaan gajinya seperti apa di pabrik PT Maju Teknik Utama Indonesia ini, seperti apa cara penggajiannya? Oh, gajiannya itu kayak saya tuh dalam tulisannya itu harian lepas, per harinya itu 96 sekian plus 96.000. Iya, per hari per tambah uang makan gitu. Terus gajinya itu per hari apa di bulanan? Dihitungnya itu per hari, tapi nanti dibaginya pas awal kerja tuh tanggal 1 tuh gajian pokok, tanggal 15 tuh gajian lembur. Nah setelah ada proyekan Pertamina tuh jadi kita dikasih ATM. Nah, jadi totalnya tuh nanti kita digaji tuh tanggal 1 semua. Jadi digabungin. Oke. Anda kan di situ sebagai pekerja. Ya. Nah, Anda mendapatkan nggak jaminan ketenagakerjaan atau kesehatan gitu kan? Kayak seperti BPJS gitu. Anda mendapatkan nggak? Oh, kalau waktu itu tidak dapat apa-apa, cuman perusahaan HRD-nya ya melalui siapa ya, Pak Nanang itu ngomongnya gini, ini nggak ada BPJS, cuman kalau ada apa-apa tentang karyawan katanya ditanggung semua sama perusahaan gitu. Artinya berarti semua karyawan yang ada di PT tersebut tidak ada BPJS, tidak punya BPJS yang harian. Tapi kalau karyawannya saya nggak tahu. Oh, nggak tahu, mungkin si Kang Denny ini sebagai karyawan harian gitu. Nah, Anda katanya mengalami kecelakaan kerja di situ. Ya, tepatnya tuh tanggal. Seperti apa kronologisnya, Kang Denny? Tanggal berapa ya? Agustus kalau nggak salah tuh, antara 13 sampai 15 Agustus deh. Kejadiannya itu saya pas lembur sampai jam 9. Nah, pas di jam setengah 9 itu waktunya kan beres-beres tuh, karena barang juga kosong di belakang. Saya lagi jalan ke WC, disuruh leader, Pak siapa namanya, saya lupa lagi namanya, suruh ngambilin bottom. Nah itu yang ngambil bottom itu seharusnya kan bukan saya kan bagian pengelasan. Siapa seharusnya yang pengambilan bottom itu? Harusnya helper lagi. Ada helper lagi? Iya, ada helper. Kenapa Anda mau? Ya kan karena disuruh. Terus hari itu juga kayaknya helpernya lagi sedikit lah.
Mungkin ya, namanya juga saya manusia Jam kan. lembur juga. Iya. Gitu kan. Oke. Nah setelah itu disuruh naik forklift. Apa nggak naik sih maksudnya, suruh nyari forklift juga buat ngangkut itu ke keranjang. Nah saya muat dulu ke keranjang sendirian. Oke. Di ruangan raw. Setelah keranjangnya penuh tuh saya manggil itu apa namanya, forklift. Nah manggil forkliftnya itu di situ tuh kebiasaannya kita harus naik dulu. Kalau nggak naik, forkliftnya jarang mau disuruh kita bawain ini ke tempat kita kerjaan, gitu jarang mau dulu. Akhirnya Anda mau, Nah, gitu kan? naik. Oke. Nah setelah naik itu ngirim barang itu ke tempat kerjaan saya, Batam itu, saya turun, tiba-tiba nggak sadar tuh kaki udah kelindes. Kelindes sama Forklift. Iya. Gitu. Sehingga mengakibatkan Patah tulang. boleh dilihat. Ini bekas operasiannya. Oke. Dua patah semua. Patah. Ya, patah. Oke. Yang ada yang keluar dari sini juga sedikit nih. Oke. Terus langsung dibawa kemana patah itu? Oh, nggak langsung dibawa. Enggak. Dibawa dulu ke pos satpam. Sampai jam berapa itu? Lama saya nunggunya. Oke. Dikirain saya tuh lama gitu tuh lagi nunggu ambulan. Ternyata saya dibawa ke rumah sakitnya itu pakai kol buntung, apa namanya kalau di sini ya bahasanya? Bak terbuka. Pick up. Bak terbuka Iya, ya. bak terbuka. Oke. Iya, bak terbuka. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Iya. Nah, Anda sekarang udah mengalami kecelakaan kerja. Apa yang menjadi pertanggungjawabannya si pihak perusahaan? Pas kecelakaan itu, pas hari malamnya itu, kan saya langsung ditangani tuh, masuk ke rumah sakit Intan Barokah. Langsung didatangin HRD. Siapa? Pak Nanang. Bukan, Pak Nanang tuh kayak tangan kanannya HRD gitulah. Tapi orang-orang di PT ngomongnya dia HRD gitu. Ada nggak K3 dari perusahaan tentang keselamatan kesehatan kerja? Kayak APD gitu ya? Itu salah satu alat pelindung diri. Ya. Kalau APD sih itu ya apa? Kayak kurang gitu. Contohnya sarung tangan, kayak sarung tangan bekas. Nah, Anda kan bekerja nih, ya kan? Kan harusnya sebelum bekerja itu menyiapkan APD dulu dong, ya kan? Dari mulai sepatu safety, ya kan? Helm gitu kan? Kalau mungkin pekerjaannya welding itu adanya Kacamata. topeng las gitu kan? Terus apron. Anda diberikan nggak oleh perusahaan? Diberikan, cuman kualitasnya itu nggak memenuhi standar lah. Ya. Kalau bicara standar, Apa yang mengenai standar, yang alat pelindung diri yang mana? sarung tangan biasa ini ya, sarung tangan biasa tuh kayak bekas. Terus yang kedua tuh apron dari bahan lepis tipis bekas. Apron dada sama. Masker itu kayak masker biasa tuh buat sehari-hari. Berarti Anda ngelas tidak pakai topeng las, Enggak. hanya dikasih masker, Ya, nggak masker. dikasih Helm helm. enggak. Kacamata kayak kacamata biasa yang plastik doang. Oke, sepatu safety Sepatu safety enggak nggak dikasih. dikasih. Terus Anda bekerja pakai apa kalau nggak pakai sepatu safety? Ya, dulu sempet pertama tuh pakai sepatu biasa jebol. Oke, Yang kedua tuh ya karena nggak punya duit pakai sendal bisa. ada nggak teguran dari pimpinan Anda atau atasan Anda melakukan kerja itu tanpa pakai APD? Kalau Kan tadi dibilang Anda pernah bekerja pakai sendal jepit, ya kan? ya, Ada nggak teguran dari atasan Anda? kayaknya waktu zamannya saya itu masih apa namanya, masih terbiasa lah, masih banyak yang Semua? pakai. Nggak semua, Enggak. cuman kebanyakan ada lah Ada. yang pakai sendal gitu. Kalau bagian Nggak pengelasan, ditegur sama pihak perusahaan? selama saya kerja sih nggak ditegur sih Pak. Nggak ditegur. Cuman saya ganti-ganti ke sepatu itu karena ya gitu kan, kalau pengelasan itu kan banyak kawat-kawat ke kaki. Nah, saya maksain tuh gaji, walaupun gaji segitu beli sendiri? ya beli sendiri karena nggak dikasih. Nggak dikasih oleh perusahaan. Anda nanya nggak kenapa sih nggak dikasih gitu sama perusahaan? Kayak sepatu safety, helm.
kayak topeng las kayak gitu, pernah nggak mengajukan gitu? Pernah, cuman ya gitulah tanggapan perusahaan, ya paling ya nanti ada gitu doang, sampai kita beli sendiri. Iya. Terus dari sisi kesehatannya gimana Anda selama bekerja di sana? Sisi kesehatan, sehari itu paling dikasih susu, tapi susunya juga susu real good, tahu nggak Pak? Ya tahu. Yang 500-an, ya itu sehari itu satu. Makan catering dikasih? Enggak, diganti uang. Oh, diuangkan. Terus selama Anda bekerja di pabrik tersebut gitu kan, yang Anda tahu itu produksi dibawa kemana? Kalau produksi itu dikirim-kirimnya kebanyakan ya buat kayak di SPBU. Tapi SPBU-nya yang pengisian gas itu loh. Yang ada. Berarti itu tempat Anda bekerja itu, pabrik itu PO dari mana? Pertamina. Oh, dari Pertamina. Iya. Anda tahu dong kualitas produksi kan Anda buat nih. Iya. Tadi produksi apa? Gas LPG 3 Tabung. kilo tabung. Iya. Yang 3 kilo Iya. sama Yang 5,5. 5,5 itu bagaimana cara membedakan kualitas tabung tersebut? Oh, kalau di perusahaan itu ada 2 jenis, barang BM sama PTM. Apa itu BM sama PM? BM itu barang murah, PTM itu buat kiriman Pertamina. Ada BM, ada PTM. PTM. Apa bedanya BM sama PTM ini? Yang pertama tuh dari kualitas lasan. Lasan BM itu bukan asal-asalan sih ya, tapi kebanyakan tuh jelek, nggak rapih kayak Pertamina. Terus yang kedua banyak yang repairan. Kalau buat BM, repairan tuh kayaknya kalau ngelas nih kayak kita miss sedikit, ditambah lagi gitu. Harusnya kan itu nggak boleh. Nah, tadi kan perbedaannya BM sama PTM. Nah, kalau PTM ini ke Pertamina, Iya, ya kan? Pertamina langsung. Kualitasnya seperti apa? Dia bagus, kualitasnya bagus dari besinya. Oh iya, dari besinya juga beda dari bahannya. Oh, ada perbedaan. Bahannya beda. Kalau yang barang murah itu kayak apa ya? Cepet karat lah istilahnya. Yang BM ini. Yang BM ini. Kalau BM ini pesanan siapa? Kalau pesannya sih ya nggak tahu. Yang saya tahu tuh paling yang kalau BM itu dia muat-muatnya tuh di truk-truk biasa. Terus paling ke pedagang-pedagang itu SPBU yang kecil-kecilan itu. Kayak gitu. Berarti PTM dengan BM ini yang pesen itu pihak Pertamina, apakah ada perbedaan? Yang Anda tahu seperti apa? Perbedaannya ya kalau buat Pertamina itu kualitasnya bagus, dari besinya, dari apanya. Ini berarti kan pesanan Pertamina. Iya. Kalau PTM ini. Iya. Nah, kalau BM ini? Kalau BM ini siapa aja bisa beli. Oke. Sampai akhirnya ke masyarakat juga nyampe barangnya. Ya sepertinya kayak gitu. Berarti Anda bisa membedakan dong. Ya bisa. Pemirsa, dugaan pelanggaran hak normatif pekerja yang dilakukan oleh PT Maju Teknik Utama Indonesia saat ini menjadi sorotan publik. Seorang pekerja mengaku tak mendapatkan haknya berupa perjanjian kerja tertulis, upah yang layak hingga jaminan sosial selama sudah bekerja hampir 1 tahun di perusahaan tersebut. Menyikapi situasi ini, kami tim mencoba untuk mengkonfirmasi dan juga menggali bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Karawang terhadap situasi saat ini dan juga sudah sejauh mana pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di wilayah ini. Bapak, mohon maaf, dengan Bapak siapa? Lalu jabatan atau posisinya, Pak? Saya Isparyanto, jabatannya mediator hubungan industrial. Baik, lalu
mengenai kecelakaan kerja di PT Maju Teknik Utama Indonesia ini, gimana peran Disnaker nih Pak terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hak pekerja? Nah, terkait dengan kecelakaan kerja, kita sendiri mungkin di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ini belum dapat informasi. Kita baru dapat informasi, baru tahu pada saat ini. Karena berkaitan dengan kecelakaan kerja tersebut, biasanya kan ada pelaporan terkait dengan adanya kecelakaan kerja. Nah, pelaporan kecelakaan kerja itu adanya di pengawas ketenagakerjaan. Nah, biasanya perusahaan itu melaporkan terhadap kejadian kecelakaan kerja itu ke pengawas ketenagakerjaan. Sehingga kami di dinas ini ya belum mendapat informasi terkait dengan adanya kecelakaan kerja tersebut. Baik, lalu untuk pelanggaran hak pekerja tersebut, jika memang benar perusahaan tersebut melanggar hak pekerja seperti hak pekerja tersebut tidak mendapatkan surat perjanjian kontrak, lalu tidak mendapatkan upah yang layak, lalu juga tidak mendapatkan jaminan sosial dari perusahaan tersebut. Jika memang benar perusahaan tersebut melakukan hal itu, bagaimana sanksinya yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut? Terkait dengan pemberian sanksi dan karena ada suatunya pelanggaran normatif, pada dasarnya adalah pelaksanaannya ada di pengawas ketenagakerjaan. Karena pengawas ketenagakerjaan di sana adalah salah satu tugas dan fungsi adalah melakukan pengawasan terhadap peraturan ketentuan ketenagakerjaan. Sedangkan kami di Dinas Tenaga Kerja, sama di bidang hubungan industrial, pada tugas dan fungsi kami hanya sebatas mungkin berupa pembinaan. Pembinaan pun kalau memang ini kita hanya sebatas menyampaikan, nih kalau sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, maka supaya untuk melaksanakan. Terkait dengan penindakan pelanggaran normatif itu adanya di pengawas ketenagakerjaan. Lalu tanggapan dari Bapak cukup dari mengenai? Saya rasa cukup karena ini semua yang tadi disampaikan, dipertanyakan adalah berkaitan dengan pelanggaran normatif gitu. Terkait dengan pelanggaran normatif, tugas dan fungsinya tersebut ada di pengawas ketenagakerjaan. Nah, itulah karena kita sekarang sudah berbeda posisi tempatnya ya. Kalau dulu memang waktu sebelum adanya perubahan ini, pengawas dan mediator itu ada di satu atap. Namun dengan adanya perubahan ini, pengawas sekarang berada di bawah Provinsi Jawa Barat. Makanya ya, itulah kadang-kadang kita masih agak koordinasi juga mulai agak ini gitu kan. Kalau dulu kan gampang kan, tinggal satu atap udah tinggal kepala dinas pemerintah, ini ada ini udah tinggal pada berangkat. Itu tadi ini karena tadi informasinya berkaitan dengan pelanggaran normatif, maka yang lebih mempunyai kewenangan di sana adalah pengawas ketenagakerjaan. Terima kasih Mas. Sama-sama. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap hak pekerja bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi. Dinas Ketenagakerjaan diharapkan dapat bertindak tegas dan juga memastikan tidak ada lagi pekerja yang kehilangan haknya. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan penyelesaiannya, karena kami akan memastikan suara para pekerja tetap terdengar dan mendapat perlindungan yang layak di mata hukum. Saya Sekar, Lintas Karawang, mengabarkan. Mereka hadirkan cerita, tak ada yang terlupa. Lintas